Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Untuk apa Tuan Chi menyuruh mereka? Bukankah mereka semua idiot? Maka sebaiknya Yang Mulia sudah cukup di sini saja. Lalu di balik peta bintang, sesosok sedang duduk, mengenakan jubah putih dan dengan selendang rambut, terlihat sangat malas. Meski dia terlihat sedikit ceroboh, tapi kilauan di matanya, dan operasi ini di Shenxi. Tampaknya hal itu memberinya modal arogan. Dia adalah garda depan invasi Taixu ke Shenxi, jadi kemenangan atau kekalahan, mereka tentu saja adalah kuncinya. Dan setelah menangkap kekosongan di Laut Barat yang hampir melampaui target, dapat dikatakan bahwa dia adalah kontributor terbesar Taixu saat ini. Jeti mencari masalah ketika tidak ada pekerjaan, itu hal yang sungguh membingungkan. Kapan mereka akan tiba? Suara dingin Yang Mulia terdengar. Qing Chuyin, kamu sungguh agung. Namun kenapa sekarang aku merasa ayahmu juga menjadi beban? Kemudian pada saat ini, suara gemuruh meledak di Ola. Dan pada saat yang sama, ada tekanan yang sangat dahsyat yang menyebar. Lalu tidak menunggu dia berbicara, sesosok tiba-tiba muncul, telapak tangan yang kuat menjepit Yang Mulia dengan erat. Karena aku bisa memberimu kehidupan, maka aku juga bisa membunuhmu sekarang. Wajah Chuan King tiba-tiba memerah, tapi tidak ada rasa takut di matanya. Dan matanya masih dingin. Kamu, bunuh aku jika kamu bisa ayahku yang baik. Apakah kamu berani? Chuan King tidak takut sama sekali. Bahkan saat dia tercekik lehernya dengan erat, ia masih tertawa sinis, lalu tangan yang memegang lehernya terguncang dengan keras dan menghancurkannya ke lantai hingga membuatnya mengeluarkan seteguk darah. Dewa petarung belaka, bahkan keabadian kaisar pun tidak. Menurutmu siapa yang bodoh? Dia melemparkan Yang Mulia kedua ke tanah. Beraninya kamu begitu mendominasi. Karena kecuali Chu Qiantai, saya khawatir hanya master virtual dengan status lebih tinggi yang berani melakukannya. Tapi itu bisa dikirim sebagai garda depan invasi Taixu ke Shenxi. Maka cukuplah untuk melihat betapa Tuan Chu menganggap penting Yang Mulia. Meskipun Chu Qiantai marah, namun pada akhirnya ia tetap tidak berani melakukan hal yang keterlaluan seperti membunuh Chuan King. Jati apa? Hanya ranahnya. Selama yang aku mau kapanpun, ayah masih di keabadian tingkat kelima bukan? Bagaimana? Apakah karena ayah tidak bisa menerobos? Jeti pantas saja dia digantikan oleh master virtual. Ayah harus menjaga diri sendiri. Bagaimanapun, dia juga adalah raja yang dulunya adalah Taixu yang dikirim ke garis depan begitu cepat. Saya ingin ayah saya mati. Chuan King yang jatuh ke tanah tidak menyerah. Ia masih bisa mengobrol. Dan dia mengucapkan kata-kata yang paling menyentuh hati Chu Qiantai. Cukup Xuan King, saya ayahmu jangan. Lupakan ini. Chu Qiantai sangat marah, lalu tinjunya mengepal dengan tajam. Saat ini, dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Lagi pula, dengan kekuatannya, sangat mudah untuk menghancurkan Dewa Petarung sampai mati. Ayah, kata yang aneh, untuk bertahan hidup, saat Anda menyerahkan saya kepada Tuan Zhou, putramu sudah mati. Tahukah kamu apa yang dilakukan orang gila itu pada kita? Bagaimana Anda menyiksa kami? Tentu saja kamu tidak tahu. Dan untuk bertahan hidup, menjalani kehidupan yang tercela. Kau berikan saja penderitaan itu pada anakmu sendiri, bahkan istrimu. Kata-kata Chuan King seperti pisau yang menusuk hati Chu Qiantai. Aku bilang cukup. Kali ini, kemarahan Chu Qiantai secara langsung menyebabkan 7 luka di tubuh Xuan King. Matanya berputar dan pingsan karena tindakan Chu Qiantai yang juga sangat marah. Mengejutkan, saya duduk di kursi yang seharusnya menjadi kursi Xuan King. Ia merasakan sakit kepala, menggosok pelipisnya, dan jika dilihat dari apa yang dikatakan Xuan King, Chu Qiantai tidak hanya kehilangan posisinya sebagai Raja Taixu, namun pengunduran dirinya juga menyebabkan perpisahan istri dan anak-anaknya. Ayah, kamu baik-baik saja. Terlihat selain Xuan King, ada juga seorang wanita jangkung, namun dia tidak pernah berbicara dari awal sampai akhir. Maaf, Ciyu, kakak keduamu benar,
Akulah yang menjalani kehidupan tercela. Saya juga telah membiarkan kamu. Cukiantai memegangi kepalanya. Itu terlihat mengerikan dan tidak nyaman. Karena masalah kekuatan telah menyebabkan tujuan seperti itu. Ayah tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Karena meskipun kita semua pernah mengalami ketidakadilan, tapi setidaknya masih hidup bukan? Cuyu menghibur dengan lembut. Hidup? Apakah kita benar-benar hidup sekarang? Jangan khawatir Cuyu. Ayah pasti bisa menembus ke level ke-6. Lalu aku akan mendapatkan kembali semua yang hilang. Apa yang Anda alami harus dibayar 100 kali lipat. Saat ini mata Cukiantai penuh dengan niat membunuh. Ia berteriak dengan suara rendah, penampilannya yang garang, dan seperti iblis yang berbisik. Ayah, kakak kedua kenapa? Tidak apa-apa. Dia baru saja pingsan, dan dia tidak mati. Lalu Cukiantai melihat peta bintang di depannya. Tata letak situasi pertempuran sangat rumit, dan setelah beberapa saat, alisnya menjadi semakin rapat. Cuyue, apakah kamu mengerti? Saya tidak mengerti ayah. Jawab Cuyue. Sepertinya otak kakak keduamu bagus, karena itulah amarahnya. Terlalu panas, jadi itu akibatnya. Kakak kedua, bukannya dia ada denganmu juga saat berada di Hilitian Timur. Saat ini, 50.000 dewa abadi dari dunia kuno abadi dan iblis bergabung dalam pertempuran dan tersebar dalam bentuk hipas. Kemudian Seoyan pun menyampaikan perintah melalui Slip Jiop, lalu ia mulailah menyapu menuju langit berbintang tempat ketiga tuh bersaudara berada. Namun saat ini pesannya tidak jelas. Ketiga saudara laki-laki mereka selalu bersama, dan mungkin akankah mereka tetap bertarung secara terpisah. Dilihat dari berita yang kami terima sebelumnya, mereka akan bertarung secara terpisah dan mereka biasanya tidak berkumpul bersama. Namun, saya tidak dapat menjamin keakuratan informasi yang saya peroleh. Kemudian di dalam kekacauan, mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri semaksimal mungkin, karena yang lain sudah benar-benar tidak berdaya. Tidak masalah, berita akan segera datang. Sioyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Saat ini, lebih dari 100 dari mereka sedang mengendarai kompas. Kompas itu adalah hadiah dari Yuyan, dan adapun semua orang di tim Fearless yang mengenakan baju besi, mereka bisa juga menahan tekanan ketiadaan. Operasi tersebar yaitu berbentuk kipas. Dan Iru adalah cara tercepat untuk mengumpulkan informasi medan perang, dan saat kompas mengarah ke bidang bintang tempat ketiga tuh bersaudara berada, dikatakan bahwa Slip Jiop telah terkirim. Kita berkumpul bersama ketika kita menghadapi musuh yang kuat. Ini adalah sebuah peluang. Tuya, Tuxian, Tuyen. Nama ketiga bersaudara ini kedengarannya bukan hal yang baik, tapi tunggu sebentar. Jika kita dapat menemukan lokasinya yang lebih akurat, kita bisa bekerja secara terpisah dan jangan biarkan mereka bergabung. Sioyan pun melepaskan apa yang dia butuhkan. Kabadian 50.000 dewa dapat membentuk jaringan yang cukup kuat, kecepatan pengumpulan informasi 2 kali lipat dibandingkan dengan setengah upaya, dan mungkin hanya informasi rahasia yang sulit untuk mengetahuinya. Namun pada saat ini, suara teredam datang dari kompas, dan itu beberapa orang dari tim Fearless alam kekosongan dan gelap. Lalu pada saat yang sama, di depan kehampaan yang gelap, Taiksu yang besar perlahan muncul, lampu merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, lalu itu terjalin dan membentuk sebuah jaringan, kemudian itu menjebak kompas tempat Sioyan berada. Kemudian munculnya kekuatan secara tiba-tiba, itu sangat menarik.